Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten kita MCH Nurani. Oke teman-teman, konten kali ini akan diisi tausiah singkat yang diisi oleh Ustadz Dr. Andes Haji Nurcaya Hadi. Ikutin terus ya teman-teman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Pada pagi hari ini kita semua dipertemukan di sini insyaallah dalam keadaan fitri, dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak ada noda dan dosa yang ada atau melekat pada diri kita. Karena apa, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah? Karena setelah sebulan penuh kita dididik oleh Allah, digembleng oleh Allah, ditraining oleh Allah dengan puasa Ramadan, dengan salatul lail, dengan banyak bersedekah, dengan banyak baca Al-Quran, maka insya Allah kalau itu betul-betul kita lakukan karena Allah, mencari ridha Allah, maka insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang pertama, menjadi hamba Allah yang muttaqin. Yang kedua, kita pasti dijamin oleh Allah dan Rasulnya kita akan terhapus dosa-dosa kita yang telah lalu, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena ikhlas, karena iman kepada Allah, karena mencari ridha Allah, juga karena ikhlas karena Allah, semata-mata tidak ada yang lainnya, hanya karena Allah, maka semuanya itu membuat kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Di hadis yang lain juga disampaikan oleh Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menghidup-hidupkan bulan Ramadan dengan sholat malam, dengan sholat taraweh, karena iman dan semata-mata mencari ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari dua hadis ini Bapak Ibu sekalian, sudah bisa dipastikan insya Allah kita termasuk hamba Allah yang sudah fitri, sudah bersih dari dosa dan tidak ada kesalahan karena mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak hanya bersih dari pengampunan Bapak Ibu sekalian, karena aktivitas kita selama bulan Ramadan tidak lepas dari bacaan Al-Quran, tidak lepas dari ngaji, tidak lepas dari tadarus. Maka sesungguhnya apa yang kita lakukan itu mendapat satu dari Allah, yaitu jaminan untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan nanti pada hari kiamat, pada saat tidak ada pertolongan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.
Iqra Al-Quran, baca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Ta'allamul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Pelajari Al-Quran, ngaji Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat untuk memastikan memberikan kita syafaat. Itu Bapak Ibu sekalian yang pertama. Kita dijamin oleh Allah dan Rasulnya pasti nanti mendapatkan syafaat pada saat hari kiamat. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita dipastikan oleh Rasulullah kalau kita mempelajari Al-Quran, baca Al-Quran, ngaji terus selama Ramadan selama ini, tidak ada waktu yang tidak kita pakai untuk ngaji. Siang kita ngaji, malam kita juga mengikuti pengajian gitu. Subuh juga ada pengajian. Maka sesungguhnya kalau kita betul-betul niatnya karena Allah, maka kita dijamin darah kita, daging kita haram masuk neraka. Kata Rasulullah, man qara al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, yaqumu bihi, kemudian dia menjalankannya, melaksanakan isinya, melaksanakan syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran, ana alaili wa nahar, baik siang maupun malam, yahillu halalahu wa yaharimu haramahu, yang dihalalkan Al-Quran kita halalkan, yang diharamkan Al-Quran kita haramkan, maka haramallahu, akan diharamkan oleh Allah lahmahu wa damahu alannar, darahnya, dagingnya atas neraka, atas api neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dijamin oleh Allah dan Rasulnya karena aktivitas kita di bulan Ramadan adalah banyak beribadah, banyak ngaji, banyak baca Al-Quran, banyak mengikuti pengajian, maka kita dijamin pasti darah kita, daging kita haram masuk neraka. Ditambah bonus lagi Bapak Ibu sekalian, waja'ala rafiqo safaro kilomin daroroh. Dikasih bonus sama Allah, nanti pada saat kita sudah meninggal di alam barzah, kita dipastikan akan ditemani oleh malaikat yang mulia, yang tutur katanya halus dan sangat menyenangkan, sehingga sampai nanti pada hari kiamat semuanya nanti pasti akan diatur oleh Allah. Kalau amalan kita baik, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti di akhirat kita pasti juga akan diberikan pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Sebagaimana banyak dicontohkan di dalam Al-Quran, kalau kita sedekah 1000 dikalikan 700 menjadi 700.000. Itu artinya apa? Semua yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Oke teman-teman, itu tadi tausiah singkat dari Ustadz kita tercinta. Semoga konten kita menjadi konten yang bermanfaat. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Syukron li musahadatikum wa ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.